Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Balik lagi bersama gua Aldi. Seperti yang kalian tahu, setiap gue bikin video pasti gua mau unboxing atau update sesuatu, dan di sini gue mau unboxing HP iPhone 11 yang gua beli dari toko Oren, atau lebih tepatnya Shopee, anjay. Nah, nih gua kasih lihat ke kalian ya. Gua beli di harga berapa ya? Gue lupa. Ini harganya masih ini kok, apa namanya, sama kayak pasaran. Sebentar, ini agak nge-lag wifi gue, emang nggak jelas banget. Sebentar. Dan ini, gue beli dengan harga 45 ya. Nih, di sini tulisannya garansi setahun sih. Ya balik lagi, nih gue beli yang ini, 128 giga. Di sini kan tulisannya garansi setahun, dan di sini gue mau tes selama 3 bulan aja lah ya. Jadi kan kalau misalkan email tembakan itu kan, oke, sembari unboxing aja ya gue ngomong ya. Jadi kan kalau misalkan email tembakan itu ada yang 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Itu untuk turis ya. Nah, di sini mau gue tes sampai bulan keempat aja. Jadi biar kita tahu ini beneran garansinya setahun gak sih, beneran gak sih. Kayak misalkan rata-rata kan yang ngomongnya gitu kan, ya pokoknya kayak garansi sebulan, ternyata ntar bulan keempat emailnya mati, atau enggak bulan kedua emailnya mati, udah nggak bisa pakai kartu provider Indonesia lagi. Dan ini katanya setahun. Dan gue ngeliat review tokonya, jujur emang review tokonya kurang bagus, tapi bukan untuk iPhone, itu untuk Android yang harga 500 ribuan, ada yang mereknya nggak terkenal. Dan kalau untuk iPhone sendiri, yang gue lihat bagus-bagus kok reviewnya. Dan bahkan ada yang beli 7 bulan lalu masih bintang 5. Oke, ini gue dikasih bonus ya, bonus softcase, meskipun ya kurang gimana gitu. Dan gue udah beli softcase iPhone 11 sih kemarin bareng sama softcase iPhone 12 Pro Max. Ini oke, kita unboxing aja. Ya ini cukup oke packingnya. Jadi nggak ngedamage si HP-nya. Ini gue beli warna putih seperti yang kalian lihat. Kenapa putih? Karena emang kayaknya cakep. Gue biasa beli warna hitam. Jadi sesekali pengen beli putih lah. Ini kita nggak dikasih box yang tipis ya. Sebenarnya gue tadinya mau request box tipis. Cuman gue penasaran dia ngasihnya box apa gitu. Ini kayak dilem atau apa ya? Agak susah cuy. Gue agak excited nih, anjay. Kayak bener nggak sih? Kalau bener gue pengen beli iPhone 13, niatnya dari situ, 13 Pro Max. Karena jujur kalau HP Inter, lebih baik kalian beli HP yang udah discontinue, nggak kayak gini. Karena kalau yang kayak gini kalian mending beli second hand iBox aja, meskipun masih mahal sih ya. Soalnya kalau discontinue kan nggak dijual di mana-mana cuy. Nah ini diplastikin cuy, oke. Tapi seperti yang kalian lihat nih, kayaknya mulus banget ini bro, sumpah bro. Ini dapat, kita ini dulu. Seperti biasa ya kan, tradisi di sini ya, dus-dus ini apa namanya, kartu-kartu OEM lah ya, maksudnya kayak kartu gak petunjuknya. Dan di sini kita dapat headsetnya. Oke, ini lumayan nih cuy. Kalau kalian masih belum punya yang wireless TWS gitu, dan ini kabel lightningnya ya, chargingnya. Oke. Dan di sini biasa charger kepala 3, bukan buat yang di Indo ya. Kebiasaan emang kalau HP Inter pasti kepala 3. Jarang ada yang ngasih 2 gitu, apalagi ngikutin yang di luar. Oke, nih kita unboxing pelan-pelan cuy, asik. Asli, tetetetetet. Langsung aja kita lihat-lihat. Ntar gue lihat dulu ya. Ini noda bukan? Oh, ini ada nih satu minus. Hitam-hitam berbintik. Tapi wajar lah ya. Ini kan ini kotor nih ya si tombol silent, coba. Gue dapet nggak begitu empuk, tapi masih dibilang lancar-lancar, tapi nggak begitu empuk ini. Kayak agak ke atas agak gimana gitu, agak keset, tapi pas ke bawah empuk banget. Mungkin kotor kali ya, karena kalau kalian bisa lihat tuh di situ hitam-hitam, harusnya kan oranye gitu kan kalau masih baru. Ini dari bezelnya sendiri masih cukup cakep nih bautnya. Kalau kalian lihat nih, entah ini kotor atau emang udah rusak ya. Nanti gue bersihin lah ya. Kita cek lagi nih housingnya. HP-nya gue ngeliat sempat ada yang bilang penyok. HP-nya penyok, entah itu dikirim dari seller penyok atau emang karena kurirnya. Sorry, bukan kurir, pengirimannya. Tapi it's okay. Dan di sini kalau kita lihat si lensa ring kameranya nggak ada yang apa bahasanya, udah korosi gitu, nggak ada. Dan backdoornya pun belum jamuran. Mungkin ini diganti housing baru, tapi kalau diganti housing baru pun ini harusnya mulus.
Jadi yang gua rasa mungkin kalau andai kata emang udah diganti, ini backdoornya diganti. Karena di sini housingnya seperti yang kalian lihat tuh. Ini ada den di sini ya, warna hitam. Dan ini bukan kotoran. Sebentar. Kotoran deh, sorry, maaf. Jadi ternyata masih mulus. Ini tadi ada kotoran. Terus kalau kita lihat lagi sembari nyalain lah ya. Coba baterainya ada atau enggak, gua nggak tahu. Oke, gua tatakin ini aja lah ya, si boxnya. Sayang banget kalau misalkan lensa kameranya sampai lecet atau ya sampai terkelupas, sayang banget cuy. Ini masih loading, kita tunggu aja. Ini gue nggak tahu review singkat atau enggak, tapi wis baterainya dikasih penuh. Jarang banget ada seller yang ngasih baterai penuh. Ngomong-ngomong, kartu ini gue di iPhone 12 ini yang buat ngerekam ya, kartu Telkomsel gue. Mungkin gue bakal pakai kartu Tri aja kali ya, sebentar ya. Kita coba. Wih, oh di sini masih hello ya. Jadi nggak masuk home, di sini di reset sama dia dan kita langsung pilih aja bahasa Indonesia. Indonesia. Sebelumnya ini apa namanya udah dipilih Indonesia semua. Jadi kalau bahas masalah email ini WiFi kok nggak kedetek ya? Oh kedetek ding, sorry. Gua konekin dulu sebentar ke WiFi gua. 3, 4, 5. Oke. Sebenarnya kalau iPhone 11 sendiri dipakai tahun 2024 itu masih worth it banget. Tapi sayangnya kalau emang Inter ya, harganya emang jomplang banget sih sama yang iBox. Cuman kalau saran gue mending beli yang discontinue aja, karena kalau ini kan kalian masih bisa beli resmi ya. Cuman kalau emang kalian tetap mau beli Inter ya nggak apa-apa, cuman cari seller yang bisa kalian percaya. Karena ya ini pun gue nggak tahu, ini toko baru dan tokonya itu bener-bener iPhone-nya baru banget dijual, mungkin kayak baru belum ada setahun lah jualan iPhone ini. Makanya ini gua review untuk kalian. Kalau memang oke, silakan beli. Nanti gua taruh linknya di deskripsi. Terserah kalian mau nungguin updatean dari gua dulu atau langsung beli. Karena emang gue juga nemunya random banget. Nggak gua cari kayak garansi setahun, itu nggak ada. Kalau misalkan oh ini sembari Face ID gua atur dulu kali ya. Coba gua atur dulu cuy. Jadi kalau kalian buat Face ID-nya sendiri ngedeteknya cukup cepat. Kameranya gue rasa masih bagus untuk kamera depan ya. Ini kode sandinya gue masukin dulu. Oke, loading. Kameranya gue rasa masih cukup bagus karena memang tadi agak cepat. Ini jangan transfer data, atur nanti di pengaturan, jangan gunakan. Oke, kita langsung masuk aja ke home-nya, kita lihat-lihat. Dari TrueTune apa segala macam semuanya, baterai health kita dapat berapa, gue pun nggak tahu. Matikan. Matikan aja dulu. Hey, oh loading, sorry. Atur nanti di pengaturan, ini atur nanti di pengaturan, jangan bagikan. Ke gelap aja biar kelihatan. Ini kalau kita ke gelap terang gini nggak ada white spot sama sekali ya untuk layarnya ya. Masih bersih tuh kalau kalian lihat. Oke, gue doyan yang gelap-gelap biar mata gue nggak sakit. Selamat datang di iPhone. Iya, selamat datang tuan. Kita lihat di sini TrueTune-nya on. Kita tes ya. Kita matiin dulu. Kita nyalain flashnya pakai si 12 Pro Max. Oke, kita nyalain. TrueTune-nya oke, normal, masih hidup. Dan ini harusnya biasanya naik lagi sih. Oh no, naik lagi, naik turun ya. Dia nyesuaiin kecerahan. Tapi kita lihat lagi. Bedanya layar ori dan ini kan Inter dan ini iPhone 12-nya kebenaran masih ori nih, 12 Pro Max-nya. Beda gapnya jauh banget ya layarnya. Kok gua lock? Nih, kita lihat, kita redupin. Nah, ini contoh layar OLED, teman-teman. Kalau layar OLED itu nih, sorry tadi kena lightning gua. Cuman kayaknya mungkin yang kiri OLED-nya udah gantian atau apa. Oh enggak, sorry bukan gantian. Ini kan belum pasang tempered glass ya, dan di sini udah gue pasang tempered glass anti-spy. Anti-spy ya. Pokoknya ini layarnya OLED untuk yang iPhone 11 ini ya, semoga aja belum gantian. Dan di sini cukup cukup smooth ya kan? Ya maklum lah ya 60 Hz. Langsung aja kita ke yang terutama ini agak keterangin dikit. Ke baterai health presentasinya gue dapet 100, tapi
Coba nanti kita riset lagi ya. Untuk memastikan aja, dan di sini mengenainya iOS-nya 16.5. Oh iya, sebelum itu gue matiin dulu, jangan diupdate. Kebiasaan gue backup dulu, siapa tahu nanti gue ada kepikiran kalau misalkan email keblok mungkin downgrade iOS, tapi kalau misalkan kan sekarang udah nggak ada iOS-nya lagi. Jadi di backup dulu, nanti mungkin kalau emailnya keblok coba downgrade iOS, siapa tahu ke buka lagi emailnya, atau enggak ya bypass sinyal. Dan penyimpanannya sendiri 128 GB sesuai yang gue pesan. Kita lihat 128 GB. Ini emailnya udah pasti nggak kedaftar ya, dan ini LLA dari Amerika. Oke, baterai health-nya udah, sekarang sound-nya. Coba ya, gue deketin ke mikrofon gue. Oke, untuk speaker atas dan speaker bawahnya cukup oke. Masih normal. Sini tampilan kecerahannya mungkin akan gue inin dulu ukuran teksnya biar nggak gede-gede banget, gue kecilin. Dan Face ID-nya sendiri cukup cepat ya. Nih, gue kasih lihat. Tuh. Nah. Oke, cepet kan? Jadi di sini mungkin selesai gua tes kamera, gua riset lagi kali ya HP-nya ya. Gua munculin dulu sih aksesibilitasnya. Kita cek-cek aja. Sebenarnya tuh bisa ngecek pakai yang gambar ngedrawing gitu, tapi ini cukup responsif layarnya. Bisa kalian lihat nggak ada ngadet-ngadet. Sayang banget gua nggak pakai anti gores. Gua udah beli sih tapi belum gua pasang emang. Oh iya ya, kita nggak dapet anti gores ya. Di sini cuma dapet case-nya aja tadi. Biasanya tuh free anti gores biasanya ya, tapi nggak apa-apa karena kan anti gores nggak mahal juga. Ini cukup oke ya. Kalau untuk kameranya sendiri coba batalkan, lanjutkan sebentar. Kamera normalnya cukup bagus dan 0,5. Oke, kameranya nggak gelap. Biasanya agak gelap nih 0,5, tapi ini terang. Ya agak ini maklum lah ya. Terus video kita ganti 60 fps, cukup cakep. 4K-nya coba. Iya, masih lancar. Gimana kalau misalkan gue bikin video sama fotonya sinematik motor mungkin ya. Dan di sini kalau kalian lihat tuh masih oke, masih cakep. Terus fotonya juga sama. Masih inilah ya, tuh. Oke. Nggak ada masalah untuk kamera, tapi gue tes dulu untuk hasil kameranya sebagai berikut ini. Oke cuy, tadi kan hasil kameranya udah. Sekarang kita tes ini aja kali ya. Flashnya nyala. Kita coba riset lagi kali ya. Dan kita lihat baterai health-nya ini tetap 100 atau turun. Kalau emang udah masih 100, itu udah gantian. Karena nggak mungkin HP bekas Inter masuk Indonesia baterai health masih 100. Namanya HP second cuy. Pasti udah diganti, tapi kan kalau untuk iPhone seri 10 ke atas, ya yang gue maksud 10R, 10S atau 10S Max terus 11 ke atas itu kan kalian harus mindahin fleksibel atau apa sih? Pokoknya dipotong gitu terus dipasang ke baterai yang baru. Biar tetap kedetek nggak tulisan komponen tidak dikenal. Dan di sini coba kita reset dulu cuy. Hapus ulang konten pengaturan. Kita coba. Ini sumpah sentuhannya masih responsif. Gue nggak bohong, ini masih enak banget. Cukup murah dibanding kalian beli iBox. Kalau 45 itu nggak dapat 64 GB. Mungkin sekitar 6 juta kalau kalian nyari second, dan 55 itu udah kondisi paling jelek iBox 64 GB. Ini cukup worth it ya. Tapi kalau untuk sinyal gue nggak tahu. Jadi gue saranin ke kalian, alangkah baiknya tungguin aja gue update. Jadi mungkin setiap bulan akan gue update sebentar aja. Nanti mungkin gue update di Reels, dan kalau update 3 bulannya mungkin nanti gue bikin video. Ya kalau itu kalau gue sempat untuk update Reelsnya ya. Nah ini gue lagi reset dan gue coba pegang ini. Nggak panas. Nggak anget ya maksud gue ya. Masih normal lah. Atau mungkin karena gue nyalain AC. Ini masih oke lah ya. Coba ini kayaknya, oh ini case iPhone 12. Sembari nunggu update lah ya. Coba gue pasangin case, kayaknya cakep nih. Gue udah beli duluan kemarin. Bareng si 12 Pro Max. Kita coba.
pasang aja. Hehehe. Anjay, cakep cuy, dipasang case. Asik. Langsung video foto depan kamera, depan kaca, asik. Ini gue sumpah kalau misalkan gue rekomendasiin karena harganya murah. Yang Inter ini ya, dan ini masih cukup worth it. Gue dapet unit yang mulus, gue nggak tahu kalian dapet unit mulus atau enggak. Intinya, kalau kalian mau bayarin unit yang gue pegang ini, mungkin di bulan keempat nanti ya, dan kita lihat updatean gimana untuk emailnya sendiri. Ini HP mungkin akan gue diemin aja, nggak akan gue apa namanya untuk dipakai sehari-hari karena gue udah pakai 12 Pro Max dan 12 sama 10s Max udah cukup. Kartu SIM gue beneran emang ada 3, bukannya pamer atau apa. Karena gue nggak rekomendasiin untuk beli Android ya, teman-teman. Bukannya gue nyuruh kalian beli iPhone, tapi kalau mau beli Android, pilihlah Samsung. Ya kalau kalian emang cuman pengen nggak dijual lagi dan pengen dipakai, ya itu udah cukup oke untuk pakai semacam brand-brand China ya. Sayang banget soalnya kalau kalian beli flagship Android tapi selain Samsung. Nanti kalau kalian BU kan siapa tahu kan ya, kita kan gak ada yang tahu, hidup itu susah banget ngejualnya. Samsung dan iPhone aja susah, gimana kalau brand pihak ketiga ya China gitu, susah lah. Ini kita lihat lagi, ini nggak, videonya nggak ada gue skip-skip. Mungkin nanti untuk game gue pisah di video yang lain. Di situ akan gue review si 11 ini dan 12 ini untuk main game. Tapi gue butuh alat pendeteksi panasnya sih ya. Nanti gue cari dulu. Untuk apa sih namanya, packingannya sendiri itu udah cukup oke, dan HP-nya pun mantep, gue puas banget. Ini kita skip dulu, jangan gunakan kode sandi. Ya kalau buat kalian yang nanya-nanya, alangkah baiknya memang di reset kalau untuk HP datang, karena biar ketahuan ya apa aja. Kayak misalkan yang biasa nembak apa namanya, nomor modelnya kayak PAA atau SAA, IDA, itu biar kayak kelihatan resmi di Indo, itu bisa ketahuan nanti. Makanya selalu di reset. Dan ini oke, selamat datang di iPhone. Kita masuk. Nggak begitu amat HP-nya. Cukup bagus. Masih 16.5, 128 GB, dan ini masih yang tadi LLA masih sama. Pembaruan perangkat lunaknya matiin dulu, gue takut dia update sendiri nanti malam. Baterai health-nya nih, jeng jeng jeng, masih 100, yang berarti gue simpulin ini udah diganti, tapi it's okay. Yang penting nggak ada tulisan komponen tidak dikenal. Dan ini gue lupa, ini gue skip bentar, tunggu ya. Gue ngambil kartu SIM gue dulu, tunggu guys, sebentar. Oke teman-teman, di sini gue udah ada kartu Tri dan udah ada kartu Telkomsel ya. Kalau kalian bisa lihat ini agak buram, kartu Tri dan Telkomsel. Langsung aja pertama gue pasang kartu Tri-nya dulu. Ini pengetesan terakhir. Tadi gue cukup kecewa di sini, tapi ini mungkin dibiasain kali ya. Tadi mungkin agak nggak ada, tapi di sini udah agak empuk tombol silentnya. Jangan salah loh, tombol silent berguna juga tau. Nah, ini gue pasang Tri dulu lah ya, yang banyak dipakai. baru habis itu Telkomsel sih yang sangat-sangat rentan sekali ya, sinyalnya tidak terbaca. Masih tidak ada layanan, datanya gue matiin dulu. Kita lihat untuk si kartunya apakah terbaca. Apa sih namanya, seluler. Di sini masih belum kebaca kartunya, masih apa belum ini ya. Gue takutnya gue dapet yang unitnya nggak ke ini, apa, untuk kartu SIM-nya. Coba pilihan data seluler. Di sini nggak ada tulisan kartu Tri-nya cuy. Oh iya, di sini harusnya ngeliatnya gue. Udah kebaca atau belum? Jaringan tidak tersedia, nggak kebaca cuy kartu Tri-nya. Bentar. Gue ini dulu. Coba lagi. Coba gue ganti Telkomsel dulu, barangkali kan. Kita lihat. Oh, kalau sampai nggak kebaca, gue kurang rekomendasiin karena di awal aja udah nggak kebaca sinyalnya.
Coba. Harusnya di sini kebaca. Kalau ini nggak ada pembatasan SIM berarti bukan carrier lock ya. Di sini operatornya udah kebaca Telkomsel, tapi di sini nggak kebaca. Berarti yang tandanya ini ya. Kalau misal nggak kebaca ini emailnya keblok, makanya gue nggak tahu nih. Gue harus coba riset jaringan ada di mana sih, gue agak lupa nih. Dan berhubung ini kayak gini, sembari kita nungguin, gue coba lihat dulu. Untuk ngeganti ini pilih jaringan harusnya ini nih. Terus smartphone yang desa Telkomsel, coba. Kita coba-cobain aja. Sembari nungguin ya. Ini harusnya sih ya auto kedeteksi. Coba nanti gua kontak si sellernya lagi. Kalau memang masih nggak bisa, si Telkomsel kebaca, coba terulang statistik. Nah di sini coba gue pilih 2G. Apakah akan muncul jaringan 2G-nya? Nanti pilih jaringan, ini masih ini otomatis. Coba pilihan data selulernya ini udah buat 3G, 4G. Masih tidak muncul. Untuk si ininya sinyalnya masih nggak muncul. Coba kita cabut lagi. Kalau nggak kebaca, gue nggak rekomendasiin. Meskipun HP-nya mulus, bagus dan murah, tapi tetap aja ini kelebihannya ya. Kalau nggak bisa pakai SIM, kurang bagus dan nggak bisa pakai m banking nantinya kalian cuma untuk main game. Untuk main game sih worth it. Mana seluler? Ini malah kalau tri nggak kebaca loh. Telkomsel kebaca tapi tri nggak kebaca di sini. Jaringan operator tidak tersedia. Carrier. Agak lucu sih ini. Si tri-nya nggak kebaca ya. Hmm, ini masih yang sama. Iya, nggak kebaca cuy. Kalau tri. Ini kalau pakai eSIM dapat sih. Tapi eSIM data ya, bukan eSIM kartu. Yang cuman buat internetan doang, terus kalian mau nggak mau beli lagi tiap bulan. Sini nggak kebaca kalau kita pakai tri. Nih, gua kasih lihat bedanya. Si yang kebaca sama nggak kebaca. Ini kan nggak kebaca ya, kita pasang Telkomsel aja dulu. Ini kayaknya gue harus kontak si sellernya lagi cuy. Sini nungguin tuh muncul Telkomsel. Nah, kebenaran kalau untuk iPhone 8 Plus, gue cek lagi di sini umum mengenai sama di sini operator sama kayak tadi ya, nggak kelihatan ya ini karena nanti spy nih carrier. Kita kasih kartu tri yang tadi, pasti bakal muncul di sini nanti. Kita coba ya. Kembali kali gue ini. Oke, terbalik. Kita cek lagi. Sorry, maaf. Kayaknya gue salah nih sebentar. Nah, kita coba ya. Sini nanti kebaca nih operatornya. Nah, sinyalnya muncul. Terus itu kebaca ada di mana ya, gue lupa.
Kok dia nggak ada di sini? Apa mungkin karena itu ya? Tuh muncul kan Tri Pemilu Damai ini iPhone 8 Plus. Makanya agak lucu juga. Ini nggak kebaca. Coba gue kontak si sellernya lagi. Telkomsel tapi tidak tersedia. Nggak lucu aja cuy kalau email blok. Oke sebentar ya. Gue coba kontak si sellernya lagi. Sembari kita coba atur ulang jaringan. Siapa tahu bisa atur ulang jaringan bisa. Tapi gue pause dulu videonya sampai sini, gue tanya seller ya dulu. Jadi ini updatean buat si iPhone 11. Kalau misalkan sinyalnya ada ini muncul ya. Jadi sehari setelah gue beli direspon sama sellernya dan sorenya atau pagi atau sore gitu sinyalnya udah bisa muncul, dan ini gue yakin banget kalau bakal email tembakan cuy buat si apa sinyalnya ya. Kemarin kan kita coba akal-akalin di sini gimana caranya nih pilihan data selulernya nih gua turunin ke 2G aja masih udah nggak worth it sih. Bukan udah nggak work, maksudnya kayak kemarin tuh ada gue liat video kalau diarahin ke 2G kalau email kalian ke blok itu muncul. Dan sekarang kalau gua ngeliat di komunitas pakai Tri atau XL itu kalau udah ke blok masih bisa muncul. Jadi ibarat kata penggantinya Smart Friend lah. Smart Friend kan sekarang udah nggak bisa. Tri sama XL itu masih bisa katanya sih, gue belum nyoba. Jadi nanti kalau misalkan ini email turis dan nanti si Telkomsel ini keblok, mungkin bakal gue coba masukin kartu Tri di updatean selanjutnya. Atau enggak Excel atau enggak Indosat lah. Intinya di antara tiga kartu itu. Kalau memang ini kan udah mau 3 bulan. Pokoknya nanti kalau udah 3 bulan lewat sinyal Telkomselnya hilang, berarti memang ditembak email turis. Jadi segitu aja, ini si sinyalnya udah muncul Telkomsel dan bisa internetan juga. Cuman gue agak curiga sih ini email turis ya, nanti kita coba-coba lagi lah ya sama si ini. Buat lihat pakai eSIM data bisa atau enggak. Paling segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa.